Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadirin sidang Jumat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul lagi, bermuajah, bertatap muka di ruangan yang mulia ini. Tiada lain adalah untuk melaksanakan ibadah Jum'ah, yang mudah-mudahan ibadah Jum'ah yang sedang kita laksanakan menjadi kifarat, penebus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ila jumu'ah mukaffaratun lima bainahuma idza istanabatil kabair. Jum'ah ke Jum'ah, maka Jum'ah itu menjadi kifarat penebus dosa apabila kita semua meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya hanya penghapus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Saya selaku khatib tidak bosan-bosan mengajak kepada semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dengarkan apa yang akan saya sampaikan, karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian ada yang menegur kepada orang yang di sekelilingnya, maka termasuk Jumatan yang lagho. Idza qulta li sahibika ansid wal imamu yahtubu faqad laghauta, apabila kau mengatakan kepada orang yang ada di sekelilingmu atau di sampingmu, ansid, diamlah, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatannya. Ini semua tidak diharapkan oleh kita. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Jumatan yang sedang kita lakukan betul-betul mendapatkan nilai, betul-betul menjadi kifarat dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat undang Allah Subhanahu wa taala, tadi khatib dalam iftitah membacakan satu ayat yang tercantum dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami memerintahkan, kami mewasiatkan untuk berbuat ihsan kepada ibu bapa. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, dan demikian juga melahirkan dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, dia hamil dan memisahnya jumlahnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sehingga apabila telah sampai, ya, wa balagha arba'ina sanatan, sampai 40 tahun. Ulangi lagi, hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ketika anaknya sudah sampai dewasa,
wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai 40 tahun. Qala, ia berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, kuatkanlah aku, an ashkura nikmataka, untuk selalu bersyukur terhadap nikmatmu kepadaku, allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada ibu bapakku, wa an a'mala sholihan, dan kuatkanlah aku untuk selalu beramal soleh, tardahu, yang kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan bereskanlah turunan-turunanku, inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Wasoina terambil dari kata waso, kesananya ada wasiat. Bisa diartikan kami mewasiatkan, bisa juga diartikan kami memerintahkan. Kita mengenal wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pemberian seseorang yang menjelang kematian. Yang menjelang kematian, dia apabila dia itu punya harta, maka memberikan wasiat. Ayatnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidina wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila ciri-ciri kematian telah datang kepada kalian. In taraka khairan, apabila dia mempunyai harta yang banyak, al wasiyatu, diwajibkan untuk wasiat. Lil walidaini terhadap ibu bapa, wal aqrabina, dan kerabat dekat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan alal muttaqin, ini adalah merupakan hak bagi orang-orang yang bertakwa. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah menunjukkan kewajiban bagi orang yang mempunyai harta yang banyak untuk memberikan wasiat. Cuma sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun sebelum datangnya ayat mawaris. Ayat ini turun sebelum datangnya ilmu waris atau ilmu faraid. Karena dalam ayat tersebut dikatakan ini menunjukkan bolehnya berwasiat kepada ibu bapa dan kerabat. Sementara ibu bapa dan kerabat termasuk salah satu ahli waris yang sudah mendapatkan dawil furud, yang telah mendapatkan bagian-bagian tertentu. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang punya hak-haknya, maka tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Sebagian ahli tafsir mengatakan maka ayat ini adalah dimansukh, artinya dihapus dengan ayat faraid atau ayatul mawaris. Maka wasiat itu artinya tidak boleh kepada ahli waris, sementara ibu bapa dan kerabat ada yang mendapatkan bagian-bagian tertentu. Kalaulah umumnya itu terjadi, bolehnya wasiat kepada ahli waris, bisa saja ahli waris itu akan mendapatkan dua bagian. Bagian yang pertama bagian dawil furud, bagian-bagian yang telah ditentukan. Bagian yang kedua adalah wasiat dari ibu bapanya. Oleh karena itu Rasulullah melarang akan hal itu. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Karena saking cintanya orang tua terhadap anaknya, kadang-kadang tidak disadari, keluarlah kalimat udah saja kalau nanti bapak atau ibu meninggal, harta itu dibagikan rata saja. Nah itulah semacam sebagian ada yang mengatakan bahwa itu adalah wasiat. Wasiat tersebut adalah menyalahi syariat. Karena mengapa? Karena kata Rasulullah la wasiyata liwarisin.
Biasanya terjadi kepada anak yang paling bontot, anak yang paling terakhir. Biasanya itu terjadi. Maka hal itu batal, ya, tidak boleh dilaksanakan. Anak itu sudah mempunyai bagian-bagian tertentu. Ada yang mendapatkan asobah seperti laki-laki, ada juga yang mendapatkan asobah bigori seperti perempuan. Perempuan mendapatkan asobah karena adanya anak laki-laki. Kadang-kadang ya perempuan seorang, umpamanya ada perempuan seorang, dia mendapatkan setengah dari harta warisannya. Maka kalaulah umpamanya wasiat dibolehkan kepada ahli waris, maka anak tersebut bisa saja nantinya akan mendapatkan dua bagian dari wasiat dan bagian dari ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Allah memerintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, harus berbuat ihsan kepada ibu bapak, terutama seorang anak harus berbuat ihsan. Mengapa kalimatnya disebut ihsan? Karena dalam Al-Quran ada juga yang dikatakan al-birru. Birru juga kebaikan, ihsan pun kebaikan. Artinya apa? Ihsan itu adalah kebaikan yang tidak ada tandingannya. Kita melihat bagaimana jerih payahnya orang tua mengurus anaknya. Mereka mengurus anaknya tanpa pamrih. Mereka mengurus anaknya sama sekali tidak punya harapan ingin dibalas, ingin diganti dari harta yang telah ia keluarkan. Maka sebisa mungkin seorang anak itu ketika mengurus orang tuanya harus ihsan seperti ihsannya orang tua kepada anaknya. Maka Allah memerintahkan kepada anak-anaknya supaya wabil walidaini ihsana. Di antaranya kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua adalah hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha. Ia telah hamil, ibunya telah hamil mengandungnya selama beberapa bulan, wa wada'atu kurha, demikian pula telah melahirkannya. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, kalau dijumlahkan dia hamil dan melahirkannya atau sampai menyusuinya dijumlahkan menjadi 30 bulan. Hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun umpamanya. 9 bulan hitung ajalah digenapkan menjadi 10 dengan 2 tahun, berarti boleh dikatakan kata Al-Qur'an salasuna syahran, 30 bulan. Itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang lama, sehingga Al-Qur'an mengatakan hamluhu wa fisaluhu hamluhu kurha wa wada'atu kurha. Dia hamil dalam keadaan susah payah, demikian pula dia melahirkan dalam keadaan susah payah. Ada yang mengatakan antara hidup dan mati. Seorang ibu itu ketika hamil atau ketika melahirkan itu antara hidup dan mati. Saking susahnya hamilnya seorang ibu terhadap anaknya, maka pantasnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila ia sampai dewasa, wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai umur 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni, Tuhanku kuatkanlah aku, an ashkura nikmataka, untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, allati an'amta, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholihan, dan kuatkanlah aku untuk selalu beramal soleh, wa aslih li fi dzurriyyati, dan bereskanlah keturunan-keturunanku, solehkanlah keturunan-keturunanku, inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang memasrahkan diri. Ayat ini menarik, doa ini menarik, kalimatnya auzi'ni an ashkura. Mengapa ketika orang sampai umur 40 tahun harus berdoa semacam ini? Dia harus mengenang masa-masa 40 tahun ke belakang. Kadang-kadang masa-masa 40 tahun ke belakang itu adalah sesuatu kenikmatan yang dilupakan oleh manusia. 40 ke belakang itu adalah masa orang itu masa kuat, masa nalika orang itu jag belejag, ya. Masa orang itu kuat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun cuaca, orang itu masa kuat 40 tahun ke belakang. Tapi kalau 40 tahun ke sini, dia tinggal merasakan bagaimana
merasa letihnya, bagaimana merasa ripuhnya, lemahnya orang itu. Karena masa 40 tahun ke sini dia akan kembali lagi kepada lemah seperti semula. Seperti Allah mengatakan dalam satu ayat dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, min dha'fin, menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ya, janin yang ada dalam perut ibu kita lemah. Ketika keluar dari perut ibu kita lemah, tidak bisa apa-apa. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah jadikan kita itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu lemah lagi dan menjadi tua. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan sekendaknya. Wa huwal alim al-qadir, dia maha tahu dan maha kuasa. Itu jelas. Kita lahir ke alam dunia, kita lemah, tidak bisa apa-apa. Kemudian setelah itu kita kuat, masa 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 40. Kalau 40 ke sana kita akan merasakan lemahnya kita. Kita akan merasakan lemahnya ketika kita makan, terasa beda lagi ketika masa 20 tahun. Kita akan merasakan lemahnya kita ketika berjalan, beda ketika kita masa 20, 25 tahun sampai 40 tahun. Maka inilah ayat mengatakan setelah kuat menjadi lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan tua. Bukan kuat lagi dan tua, kita ini akan merasakan masa tua. Sekarang ini yang kita rasakan, yang kita tunggu adalah masa tua. 40 ke sana adalah masa tua. Kita jangan lupa untuk nikmat-nikmat Allah yang berikan selama 40 tahun itu. Kalau kita melihat kisah Nabi Ayub, bagaimana hebatnya Nabi Ayub. Nabi Ayub diberi penyakit oleh Allah. Ketika ada malaikat yang menawarkan ingin disembuhkan, dia menolak, tidak mau. Karena mengapa? Karena ketika aku sehat, kesehatan itu belum aku syukuri. Sekarang saya baru sakit beberapa hari saja untuk meminta untuk disehatkan. Nah, itulah kehebatan Nabi Ayub. Maka para nabi yang diutus oleh Allah itu sebagai uswah, suri teladan untuk umatnya. Ya. Sehingga pantaslah kalau nabi itu adalah orang-orang istimewa, orang-orang pilihan, karena Allah memberikan kepada mereka ujian, kemudian yang dilihatkan oleh mereka adalah kesabaran itu luar biasa. Nah, kita dituntut oleh Allah selama 40 tahun ke sana untuk selalu berdoa, untuk selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita selama 40 tahun ke belakang. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya. Ada sebagian ulama mengatakan, kalaulah orang tersebut sudah mencapai 40 tahun tapi tidak berubah dalam sikapnya, masih begitu saja, tidak berubah kepada kebaikan maksudnya, maka orang tersebut tidak akan menambah lagi kebaikan sampai dia meninggal. Jadi ukurannya itu adalah 40 tahun. Kalau 40 tahun tidak ada perubahan menuju kebaikan, maka sampai meninggal pun tidak akan menambah kebaikan, begitu saja. Kita melihat banyak orang yang sudah tua, kita melihat banyak orang yang sudah menjadi kakek-kakek, tapi kehidupannya tidak mau berubah. Diajak untuk beribadah kepada Allah, diajak untuk sholat berjamaah, dia merasakan dengan alasan-alasan, berbagai alasan. Sangat sulit, maka sampai mati pun dia tetap akan begitu. Tidak akan menambahkan kebaikan baginya. Maka ukuran yang paling ideal adalah 40 tahun. Ketika orang 40 tahun tidak mau berubah, jangan harapkan kebaikan akan menambah kepada dirinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat mudah Allah Subhanahu wa taala, doa ini pernah juga diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Doa yang baru saya sampaikan tadi pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Dalam surat An-Naml ayat 19 Allah mengatakan fatabassama dhahikan wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Tapi ada perbedaan. Kalau dalam surat Al-Ahqaf wa aslih li inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dalam surat An-Naml yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu perbedaannya. Fatabassama dhahikan. Waktu itu Nabi Sulaiman tersenyum. Kalimatnya menarik, ada kalimat tabassama, ada kalimat dhahikan. Kalau diartikan dua-duanya itu adalah sama-sama tersenyum, cuma perbedaannya pada kata para ahli bahasa, kalau dhahikan itu tersenyum sampai giginya itu kelihatan. Diam. Ya jangan berisik, diam. Dhahikan itu sampai giginya itu kelihatan. Fatabassama itu senyum biasa. Kamu cek Sunda mah seri koneng. Fatabassama dhahikan. Ketika Nabi Sulaiman tersenyum dari min qauliha, dari ucapan semut. Kita melihat semut, sebesar-besarnya semut, tidak sebesar tikus, tidak sebesar kucing. Kita belum pernah mendengar suara semut, tapi ternyata Nabi Sulaiman itu subhanallah, dia bisa paham, bisa mengerti apa yang dikatakan oleh semut. Waktu itu ketika Nabi Sulaiman menyiapkan pasukannya, para semut itu mengatakan kepada anak buahnya, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimanna Sulaiman wa junuduhu. Wahai para semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian, karena mereka itu tidak sadar. Artinya tidak tahu bahwa di bawah itu ada segerombolan semut yang sedang berjalan. Wahum la yash'urun. Nah, ketika semut itu mengatakan demikian, maka terdengar oleh Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Inilah karunia dari Tuhanku. Aashkuru am akfur. Apakah aku ini akan termasuk orang yang bersyukur ataukah aku ini termasuk orang yang kufur? Karena mengapa? Karena tidak ada satupun manusia yang diberi kelebihan ya oleh Allah selain Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi tahta kerajaan, Nabi Sulaiman itu diberi ilmu, Nabi Sulaiman itu diberi harta. Bahkan tentara-tentaranya itu luar biasa. Minal jinni wal insi wat tari. Satu bangsa jin, kedua bangsa manusia, ketiga bangsa manusia. Maka ketika Nabi Sulaiman menyiapkan pasukan akan berangkat, maka dia mendengar perkataan semut, dia tersenyum fatabassama dhahikan. Dia merasakan apa yang ia miliki. Maka apa yang keluar dari lisan Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura. Tuhanku, kuatkanlah aku untuk bersyukur kepadamu. Artinya orang untuk bersyukur tanpa bantuan dari Allah itu sulit. Seperti kita akan beribadah tanpa bantuan dari Allah itu sulit. Tidak akan beribadah untuk menjadikan hati itu adalah khusyuk, itu sangat sulit. Sehingga Rasulullah pernah mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, kuatkanlah aku, tolonglah aku ala dzikrika untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada wa husni ibadatik. Ingin ibadah yang baik itu harus meminta kepada Allah. Bagaimana hati ini menjadi hati yang khusyuk ketika kita beribadah. Nah, itulah Nabi Sulaiman. Sehingga waktu itu Nabi Sulaiman tersenyum sambil kelihatan giginya. Fatabassama dhahikan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari pribadi saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.